ini anak perempuan orang lain, baru setahun nikahnya, belum punya anak juga, masih muda, kasihan kalau harus menanggung beban merawat anaknya seumur hidup. Jadi dengan sangat lemah lembut mertuaku Riri, mau nggak dianterin pulang ke rumah sama mama sama papa, katanya. Biar ya Sirma, tanggung jawabnya diambil lagi sama mama sama papa. Seorang anak perempuan bisa membawa orang tuanya ke surga kalau dia mendapatkan ridho sebaliknya. Mungkin aku bisa mengajak orang tuaku ke surga dengan jalur ini. Kalau kunci surga aku sudah ada jelas di hadapanku, ya apalagi yang aku cari. Kesetiaan itu ketika kamu tentram bersamanya dalam keadaan apapun. Kita senang berdekat-dekatan dengan dia, tadi sampai deep talk malam, bahkan malam itu bermaaf-maafan. Nah, ibu-ibu boleh nanya dong, udah tentram gak sih dengan suami? Atau malah kalau suami pulang dengar suara motornya dengan suara mobilnya udah langsung, kok cepet amat sih pulangnya? Itu gak tentram. Nah, ketentraman itu diupayakan. Kalau saya melihat Teh Riri itu mengupayakannya adalah dengan selalu ingat sama Allah sih. Ini di dunia sementara kan ntar dapat pahala. Kalau saya berbakti sama suami ridho, jadi jalan surganya buat orang tua saya lihat selalu melarikan kepada Allah. Memang itu kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Abi dan Bu Efri. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Allahu Akbar. Ibu-ibu hebat yang dicintai oleh Allah. Hari ini kita akan sharing tentang sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, saya Rina, pengurus dari komunitas ibu hebat, dan insya Allah akan menemani narasumber berbagi hari ini. Judulnya Masya Allah ya Bu, menjaga janji cinta di kala ujian tiba. Tentang cinta, tentang janji, tentang pasangan, tentang rumah tangga, tentang bagaimana kita menggenggam janji cinta ketika kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya seperti yang kita inginkan, kita bayangkan. Bu, menikah itu sebenarnya bukan tentang menikmati hari-hari bahagia, senyum, canda, tapi juga ketika kita sama-sama ujian, ditimpa ujian dalam berbagai hal. Nah ibu-ibu, saya mau tanya sebelum kita berkenalan dengan narasumber ya Bu ya. Menurut ibu-ibu, apa itu arti kesetiaan dalam sebuah pernikahan? Coba Bu, boleh katakannya satu? Coba dong, ringan aja Bu, menurut ibu apa setia? Menurut, mana ibu? Ya betul, banyak ya Bu ya. Ada lagi yang lain Bu? Boleh? Menerima kekurangan dan kelebihan. Apalagi Bu, pasti banyak ya. Masing-masing kita punya definisi tersendiri tentang kesetiaan. Ada yang mengatakan kesetiaan itu tetap bersama dalam suka duka, tetap bersama dalam tawa dan canda, tangis. Kemudian ada juga yang mengatakan kesetiaan itu adalah tetap saling menguatkan ketika ujian menimpa. Dan mungkin kita akan benar-benar baru bisa memahami apa makna kesetiaan itu ketika kehidupan tidak lagi berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ujian itu ya, itu baru kita baru memahami benar-benar makna arti setia. Nah, hari ini kita akan mendengar sharing sebuah kisah yang kalau menurut ukuran manusia ya Bu, itu memang sulit untuk dijalani. Ini bukan sekali dua kali, tetapi tadi kita lihat di videonya sudah sampai 1141 kali. Ini bukan tentang jumlah hari, bukan tentang waktu, bukan tentang jumlah doa yang sudah disampaikan, bukan soal permintaan menguatkan, tetapi 1141 kali ini seorang istri dengan ikhlas mendampingi suaminya menjalani proses cuci darah kemudian besar. Nah di balik angka itu pasti banyak yang tidak terlihat oleh kita ya sebagai orang awam. Pasti seperti kita merasakan lelah, bosan, air mata, kekhawatiran, ada pengorbanan. Nah tapi ada keimanan juga yang kuatkan, serta ada kesabaran yang terus dipilih oleh narasumber kita, dan ada cinta yang tetap dijaga. Namun hari ini kita bukan membahas mengagumi ujian yang dialami, namun kita hadir mengambil hikmah ibu semua. Nah
Karena boleh jadi bentuk ujian kita beda-beda. Setiap makhluk yang bernyawa pasti Allah uji dengan berbagai hal. Dan pasti itu sudah sesuai kemampuan kita. Allah tidak akan membebani kaumnya di luar kemampuannya. Nah, melalui kisah pagi ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bagaimana menjaga janji cinta ketika Allah menguji rumah tangga kita. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dua narasumber kita pagi ini yang luar biasa. Yang pertama, saya sapa dulu kita spesial sudah izin Teh Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Enggak dipakai mic-nya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah luar biasa. Narasumber kita satunya lagi, Bunda tercinta Ustazah kita, Ustazah Insinyur Dini Sumayanti. Bunda, apa kabar? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Harus lantang ya Bunda ya. Kita mau jadi ibu yang hebat, Ya. kita melahirkan generasi yang kuat dalam berbagai hal ya Bunda. Bunda saya izin memperkenalkan dulu. Silahkan, Bangga. Saya doktoran ini. Nama lengkap Teh Rini Robiani. Alamat di Katulampa, benar Teh? Aktivitas ibu rumah tangga. Terus juga boleh saya sebutkan akun medsosnya ya Teh? Boleh. Ibu-ibu follow ya. Jangan lupa dong, ceritanya keren loh. Akun media sosial IG-nya Rini Robiani tanpa spasi, kemudian TikTok-nya Riri Yasir double S, YouTube-nya Riri Yasir. Oke, cari ya Bu ya. Nanti bisa melihat kisah-kisah tentang Teh Riri dan suami ke anaknya. Nah, tanpa berlama-lama, saya izin Teh Riri dulu. Silakan. Teh Riri, ini ya, kita kan setiap pasangan itu kalau mau menikah pasti harapannya indah-indah ya Bu. Wah, nanti rumah tangga, punya anak, punya suami, tinggal bareng, punya rumah dan sebagainya. Nah, ketika mengingat kembali awal menjalin rumah tangga dengan pasangan, sebenarnya seperti apa makna pernikahan yang Teh Riri pahami saat itu? Kemudian bagaimana perjalanan hidup kemudian untuk memperdalam makna tersebut? Mangga Teh Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul seperti yang dikatakan tadi, untuk makna rumah tangga itu sudah pasti, apalagi di awal-awal pasti berharapnya yang indah-indah saja. Saya juga waktu itu tergolongnya masih cukup muda, menikahnya usia 20 tahun, suami 21 tahun. Kalau saya tuh memang dari keluarga yang masih jadul gitu, jadi bapak baru ngaji, jadi ketika anak perempuannya udah mau 20 tahun memang waktunya menikah, dan memang ada yang berdatangan melamar gitu. Cuma qadarullah ternyata alhamdulillah saya berjodoh dengan suami yang saya suka, saya ingin saya menikahnya dengan dia gitu. Jadi walaupun beberapa lamaran datang, tapi ternyata suami juga saat itu ikut menyemarakkan lamaran, jadi Menyemarakkan lamaran. Iya, jadi alhamdulillah Allah berikan pilihan yang tidak usah pikir panjang ya. Saya sudah mengenal dia cukup lama karena kami berteman juga. Ya udah sama orang tua menikah dengan beliau, cuma memang karena usianya masih muda saat itu, jadi untuk dikatakan mapan masih jauh sepertinya, tapi karena saya menyukai karakternya, ibadahnya, dan latar keluarganya dari keluarga yang sangat baik, alhamdulillah. Jadi ya berjodohlah kami menikah di 2014, yang di bayangan saya sudah pasti punya rumah tangga yang indah, suami bekerja, istri di rumah memasak, punya anak, punya rumah. Alhamdulillah sama Allah diberikan rasa bahagia itu beberapa bulan. Setelah itu memang ternyata cukup singkat cerita indahnya. Beberapa bulan kemudian suami itu memang sudah menunjukkan gejala-gejala yang ke arah yang sakit gitu. Jadi yang tadinya bekerja tiba-tiba sakit, sudah tidak bekerja, ternyata singkat ceritanya 1 tahun setelah menikah divonis gagal ginjal dan harus cuci darah seumur hidup. Saat itu juga kami belum punya anak, belum punya rumah juga, masih tinggal di rumah mertua sampai sekarang. Terus seiring berjalannya waktu, makna pernikahan sudah tidak lagi yang indah-indah ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang sih kami masih merasakan kebahagiaan itu ya, masih menikmati, cuma sekarang lebih ke bagaimana
menjaga dan tetap bersama, dan semoga bisa berkumpul di surga. Amin. Luar biasa ya. Jadi sama seperti kita, seperti umumnya pasangan yang mau nikah ya Gurunda ya, mengharapkan yang hal-hal indah, yang manis-manis gitu. Tapi ternyata diuji oleh Allah tidak lama setelah menikah ya. Iya, 1 tahun setelah menikah, dan belum memiliki anak saat itu ya Teh? Belum. Nah, mau tanya lagi, kapan Teh Riri menyadari bahwa ujian yang dialami suami itu bukan ujian yang sesaat? Misalnya kalau kita kan ujiannya ringan sakit biasa gitu. Nah itu kapan Teh Riri menyadari bahwa ini ujian ini akan sepanjang hidup gitu, akan menjalani ini sepanjang usia pernikahan. Nah tetapi Teh Riri itu harus merasa kuat, karena pasti, maaf ya ibu-ibu, kalau cuci darah itu kan ya singkat ya Teh, pasti proses yang panjang. Iya. Kapan waktu Teh Riri menyadari hal itu? Alhamdulillahnya sejak awal suami divonis gagal ginjal di 2015 lalu, sejak saat itu juga saya juga belajar tentang ini penyakit apa sih cuci darah itu, berapa lama sih, dan ternyata memang informasi-informasi yang saya dapatkan memang ini penyakit yang secara medis belum bisa disembuhkan. Cuci darah pun harus seumur hidup. Saya sudah punya nih pegangan itu, tapi ternyata di 2015 itu mertua saya datang ngajak di talk berdua. Ternyata beliau berniat untuk mengembalikan ke orang tua. Jadi ternyata alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki mertua yang soleh-soleha. Jadi mungkin merasa ini anak perempuan orang lain, baru setahun nikahnya, belum punya anak juga, masih muda, kasihan kalau harus menanggung beban dan merawat anaknya seumur hidup. Jadi dengan sangat lemah lembut mertuaku Riri, mau nggak dianterin pulang ke rumah sama mama sama papa, katanya mumpung baru sebentar, biar Yasir mah tanggung jawabnya diambil lagi sama mama sama papa. Gak apa-apa, mama gak akan benci sama Riri kalau Riri mau pulang, kami anterin, soalnya kan kami yang minta tadinya, ayo dianterin kalau Riri mau pulang. Capek katanya, ini harus seumur hidup. Sebenarnya itu bukan niat mertuaku, tapi ternyata memang suami cerita, kalau mungkin suami langsung bilang sama Riri takutnya jatuh talak, jadi ngobrol sama orang tuanya. Yasir nggak mau membawa Riri dalam penderitaan ini seumur hidup. Yasir cinta sama Riri, justru karena Yasir cinta, Yasir tidak ingin Riri ikut menderita. Ikut menanggung semuanya. Justru kalau titik balik Riri sejak hari itu, sejak dimana mertua datang mau memulangkan, tapi justru tekad Riri malah semakin kuat. Mungkin Allah kasih ujian yang cukup berat, tapi ternyata Allah kirim bala bantuan sehebat ini. Dengan mertua yang seperti itu, sepertinya hidup Riri akan terus baik-baik saja. Jadi sejak saat itu Riri sadar ujiannya mungkin berat, tapi pasti akan banyak yang mendampingi Riri menjaga orang diri dan itu oleh Allah. Di balik berita yang mengejutkan, yang kalau menurut ukuran manusia masih muda, usia 21, 22 kan sudah menikah gitu ya, suami. Iya, saat itu 22, suami sakit, Riri 21. Usia masih muda, saat itu harus menerima kenyataan suami dengan gagal ginjal dan harus proses cuci darah. Iya. Nah, yang paling berat Teteh rasakan saat itu ketika pertama kali divonis, pasti kan kaget ya dari usia muda. Kita aja mengalami, misalnya orang tua gitu, harus cuci darah, rasanya gimana ini, apalagi kan suami sendiri dan baru banget menikah, masih manis-manisnya katanya kan. Itu apa yang paling berat Teteh rasakan? Sudah pasti sehancur itu ya hati seorang istri saat suaminya divonis penyakit yang separah itu, harus cuci darah seumur hidup. Bahkan mungkin karena kita mendengar komentar-komentar negatif dari sana sini, katanya udah kayak gitu mau umurnya gak akan lama, katanya gak akan nyampe 3 tahun juga enggak. Tadi mau vonis ya Teh? Iya. Terus sebenarnya ada yang Riri takutkan saat itu, keluarga Riri akan berpikir apa, orang tuaku akan berpikir apa. Keluarga sendiri ya Teh? Tapi justru ternyata yang menguatkan Riri selama ini adalah orang tua Riri. Jadi terus Riri juga pikir, Riri baru beberapa tahun kenal Yasir, bersama Yasir, hati Riri sudah sehancur ini.
bagaimana orang tuanya, bagaimana ibunya Yang sudah dari kecil. ya. Makanya Riri, aku nggak terlalu seharusnya untuk berlarut-larut. Ada hati yang lebih hancur dari hatiku saat ini, jadi pasti ibunya lebih hancur hatinya saat itu. Sama-sama banyak juga. Karena usia muda rasanya mungkin usia saat itu Maria masih pengen main, pengen bebas, nggak ngurusin orang lain yang notabene aku suami sendiri, tapi kan usianya masih muda gitu. Dan ini Masya Allah ya, Allah kasih pemikiran yang luar biasa. Kenapa harus hancur? Sedangkan orang tuanya sendiri aja sudah dari kecil merawat, mendidik masih hasil ya, tapi bisa menerima dengan ikhlas gitu ya Teh. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa banget. Tadi saya lihat tuh di video itu angkanya itu bukan cuma 1-2 kali ya Teh, berarti sudah hampir 11 tahun. Ya, 11 tahun, 11 tahun menjalani proses cuci darah. ya. Dan itu kan yang saya tahu ternyata efek cuci darah itu kan lumayan ya Teh, ada efek yang lumayan Ya, banyak ya efeknya terjadi. Nah, sampai 1141 kali kalau tidak salah. Kemarin 1943 Sudah tambah 2 minggu. Nah itu mendampingi proses cuci darah yang rutinitas kan gitu ya Teh, nemenin Iya, seminggu 2 kali. seminggu 2 kali. Iya, belum kontrol, belum kalau dirawat. Pokoknya 5 tahun pertama waktu lebih sering di rumah sakit karena sering drop nginep di rumah sakit itu Ada ada pasti itu kali ya, tujuan konsentrasi benar-benar. Nah, 1143 sampai kemarin itu bukan angka yang ecek-ecek kalau karena bukan angka yang biasa. Nah, dalam perjalanan sepanjang itu, apakah ada momen Teteh merasa manusiawi ya Teh, merasa capek, bosan, lelah, bahkan ragu, bahkan sampai mikir, gimana ini, aku kuat gak ya? Hampir kehilangan semangat gitu Teh, pasti manusiawi ya Teh, ada rasa capek gitu. Nah, bagaimana akhirnya Teteh bisa bangkit kembali ketika rasa itu hadir? Kalau capek saking seringnya mungkin jadi lupa ditanya kapan pernah capek karena sering banget hobi capek, manusia mah hobinya capek, dunia mah tempatnya capek. Tapi pernah waktu 2017 suami itu benar-benar drop banget, jadi komplikasi ginjal, jantung, hati paru bersamaan, jadi sudah kritis juga kondisinya. Sudah pamitan, saling berpamitan juga. Ya kami pikir kami akan berpisah hari itu, tapi ternyata alhamdulillah masih Allah beri kesempatan sampai detik ini untuk tetap bersama. Titik baliknya ya saat kritis itu aku belajar ikhlas, merelakan. Jadi ya Allah, maaf kalau misalnya aku selalu meminta yang bukan hakku, karena saat itu juga kami lagi sibuk-sibuknya pengen punya anak, kan udah 4 tahun belum punya anak juga. Terus sampai di suami kritis itu aku sholat tahajud gitu terawih, bener-bener kayak di talk gitu sama Allah. Ya Allah, maaf ya selama ini terlalu sibuk meminta yang belum waktunya. Mulai hari ini aku janji aku akan mensyukuri apa yang aku punya. Aku mau merawat suamiku sebaik-baiknya. Untuk masalah anak aku pasrahkan kepadamu. Kalaupun kau tidak memberikanku anak di dunia, tidak apa-apa, aku yakin semua yang kau takdirkan untukku adalah yang terbaik untukku. Tapi ternyata tidak lama setelah itu aku hamil. Jadi titik baliknya ya sejak hamil itu. Jadi ada rasa semangat baru ya, semangat hidup baru. Ketika kita ikhlas ridho, itu benar-benar Allah itu kasih ya. Iya, dan masya Allahnya sejak punya anak, alhamdulillah suamiku juga punya semangat hidup baru. Sejak anak kami lahir, dulu tuh sebulan sekali pasti dirawat. Sejak anak kami lahir sampai sekarang usianya 7 tahun, suamiku tidak pernah dirawat di rumah sakit. Jadi punya kekuatan, ada kekuatan tambahan ya Teh. Benar-benar Allah Maha Baik ya Teh. Masya Allah. Terus di tengah rutinitas yang melelahkan itu, apa yang paling menjaga di Teteh? Selain orang tua, selain lingkungan, selain dukungan itu, apakah Teteh senantiasa berpegang kepada tentunya Al-Quran dan Sunnah?
apa kita berkeyakinan sungguh-sungguh atas bantuan Allah itu dengan prinsip menghadirkan Al-Quran dan Sunnah di kehidupan sehari-hari. Untuk pegang sudah pasti Al-Quran kami, guru ngajiku adalah suamiku, jadi selama ini guru dalam hidupku yang paling banyak memberikan ilmu adalah suamiku. Mungkin kalau sekarang ada kebaikan sedikit yang terlihat dalam diriku, mungkin sebagian besarnya adalah bentukan suamiku. Jadi, dan kami juga dulu orang tuaku mengajarkan ridhonya seorang istri itu ada pada ridho suami kalau ingin mendapatkan ridho Allah. Dan aku mungkin untuk sebagai anak aku belum menjadi anak yang soleha, belum bisa mengantarkan orang tuaku ke surga, tapi aku pernah hadir kajian katanya seorang anak perempuan bisa membawa orang tuanya ke surga kalau dia mendapatkan ridho suaminya. Mungkin aku bisa mengajak orang tuaku ke surga dengan jalur ini, dan aku juga ingin masuk surga. Kan katanya istri kalau pengen masuk surga ya kejar saja ridho suaminya. Kalau kunci surga aku sudah ada jelas di hadapanku, ya apalagi yang aku cari. Alhamdulillah selama hampir 11 tahun ini kan mungkin kami juga sering cerita kalau ada ritual yang rutin kami lakukan, yaitu setiap sebelum tidur deep talk, saling memaafkan, saling meridoi. Jadi kalaupun aku tidak bangun lagi pagi harinya, setidaknya malamnya aku sudah diridoi oleh suamiku. Sudah merilis, sudah saling memaafkan katanya. Setiap malam. Setiap malam, luar biasa. Di tengah lelahnya malah masih bisa menyempatkan untuk sharing, untuk deep talk ketika nanti bisa terjadi sesuatu itu sudah saling menjelaskan. Soalnya suami juga takut aku nanti pagi tidak bangun lagi. Aku sudah ridho atas kamu hari ini, jadi sudah tidur dengan tenang. Betul, luar biasa. Saya pas speechless ya. Dari tadi video tadi ditayangin udah merinding, udah rasanya juga gitu ya, tidak semua rasanya. Nah, terima kasih dari kita barusan untuk tanya jawab sharing ceritanya. Nah, apa yang tadi disampaikan tadi pasti membuat kita menyadari bahwa kesetiaan itu bukan hanya tentang bertahan, tapi juga cara memandang ujian. Nah, tugas manusia itu cuma dua, kita bersyukur ketika diberi nikmat dan bersabar ketika diuji oleh Allah. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernafas, masih bernafas itu pasti akan diuji. Tapi agar kita mendapatkan inspirasi dari sebuah kisah, kita juga harus mengerti, memahami bagaimana ini tentu kita maksudnya ya. Jadi memandang Islam itu membimbing kita. Al-Quran dan Sunnah itu nanti membimbing kita untuk menghadapi segala ujian, baik rumah tangga, pasangan, anak, orang tua, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Itu kita hanya bisa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk itu kita masuk ke berikutnya, kita langsung tanya jawab dengan guru dan kita. Kita akan melihat bagaimana dalam perspektif Islam dalam kita menghadapi ujian ini. Guru dari tadi kisah Riri bahwa cinta itu bukan tentang sekedar perasaan, bukan tentang sekedar kasih sayang, tetapi merupakan pilihan yang harus diperjuangkan. Nah, dalam pandangan Islam, bagaimana seorang istri itu memaknai kesetiaan ketika rumah tangga sedang diuji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Teh Riri udah berkenan sharing nih buat kita semua. Saya juga jadi speechless. Bu nanya apa sih? Aku nggak bisa jawab. Speechless dengan cerita ya bagaimana kesabaran, yang keteguhan dan sebagainya itu masya Allah gitu. Saya tuh langsung refleksi ke diri saya gitu ya. Saya pernah diuji dengan suami yang sakit juga gitu ya. Ada suspek kanker dan sebagainya. Tapi itu diujinya saya pikir udah tua gitu. Saya sudah tua, belum lama gitu ya. Saya sudah tua, suami saya sudah tua. Ekonomi anak-anak udah gede, udah nggak ada yang diurusin. Ekonomi udah cukup mapan gitu ya. Allah uji pada saat itu. Ya alhamdulillah juga udah banyak belajar healing gitu ya. Bisa melalui itu. Nah ini kebayang ya, saya tuh refleksi ke diri saya, kalau aku waktu masih muda diujinya dengan kayak gitu ya, masya Allah.
apa namanya, saya refleksi, bisa nggak ya saya menghadapi, mensikapi dengan tepat. Tadi pertanyaannya apa sih Bu? Sampai nggak kebayang pertanyaannya. Udah penuh di kepala semua campur aduk. Iya betul banget. Pasti ya. Kayak gobok-gobok gitu. Saya nanya dikit, apa namanya, dalam pandangan Islam, bagaimana seharusnya seorang istri itu memaknai kesetiaan? Oke, kesetiaan. Oke, kesetiaan. Gini, saya jadi ingat, ibu-ibu ada yang hafal surat Ar-Rum nggak, ayat 21 yang selalu ditempel, dituliskan di surat undangan pernikahan? Ada yang hafal nggak? Hafal anaknya aja di undangan. Apa ya, di undangan pasti ada. Iya. Wa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, yaitu Allah menciptakan dari kamu itu min anfusikum, dari diri kamu sendiri, azwaja, pasangan. Jadi pasangan kita tuh Allah ciptakan memang dari diri kita sendiri. Ya, untuk apa? Litas kuno, ya kan? Untuk supaya kamu tenang, tentram. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang namanya kesetiaan dan sebagainya, itu akan muncul dari rasa apakah kita tentram, tenang kepadanya. Nah, kalau udah tentram, tenang, itu nanti mawadah warohmah itu Allah berikan. Jadi pembahasannya seperti tafsirnya. Kalau untuk tentram itu diupayakan. Nah, ada usahanya. Kalau kita sudah mengupayakan untuk tentram, tenang bersama pasangan kita, Allah kasih tuh cinta, mawaddah, warahmah, gitu. Ja, kalau yang dicontohkan Teh Riri tadi sudah mengupayakan tuh dengan apapun kondisinya, mengupayakan untuk tentram bersamanya. Dan ketika itu ketentraman itu hadir, maka mawaddah warahmah hadir. Nah, ibu-ibu boleh nanya dong, udah tentram gak sih dengan suami? Atau malah kalau suami pulang dengar suara motornya dengan suara mobilnya udah langsung, kok cepet amat sih pulangnya? Itu nggak tentram. Kita yang mana nih? Yang namanya litas kuno, sukun itu kan diem ya. Kalau ada sukun kita disuruh diem dulu. Kita senang berdekat-dekatan dengan dia. Tadi sampai deep talk malam, bahkan malam itu bermaaf-maafan. Ya, oh jadi saya juga pengen nanya ibu-ibu, ada yang masih ngambek sama suami belum? Enggak. Udah maafin belum? Mudah-mudahan nggak ada ya di sini ya. Malu sama Teh Riri yang masih muda. Oke, jadi gitu Bu. Jadi yang namanya kesetiaan itu ketika kamu tentram bersamanya dalam keadaan apapun. Nah, ketentraman itu diupayakan. Kalau saya melihat Teh Riri itu mengupayakannya adalah dengan selalu ingat sama Allah sih. Kalau saya lihat tadi ya, ini di dunia sementara kan ntar dapat pahala. Ini apa namanya? Saya belum jadi anak solihah buat kedua orang tua saya. Kalau saya berbakti sama suami ridho, nanti saya bisa jadi jalan surganya buat orang tua saya. Saya lihat selalu melarikan kepada Allah. Ya. Semua cobaan itu dikesanain ya Teh ya. Jadi itu yang membuat akhirnya ketentraman itu diupayakan. Nah, kalau tadi Teh Riri gambarannya mengupayakan selalu ingat sama Allah. Memang itu kuncinya. Kalau kita mau tentram dengan kondisi apapun yang kita hadapi, maka yuk lariin ke Allah. Gitu. Maka jangan marah kalau ada yang lagi stres tuh temannya ngasih tahu, ya ayo ingat Allah dulu. Gitu, jangan marah. Karena sebenarnya itu satu cara untuk menghadirkan ketentraman. Walaupun kalau kita dicurhatin ya langsung jangan gini, kayaknya imannya lagi lemah deh. Enggak kayak gitu juga ya. Karena yang namanya orang kalau lagi stres itu ya butuh didengarkan dulu gitu ya, baru dikasih masukan. Tapi kalau kita nih yang lagi nggak nyaman, lagi stres, maka langkah yang pertama tadi Teh Riri sudah sharing sama kita. Ingat Allah. Ya, ingat Allah itu memang kuncinya Bu. Jadi untuk kita merasa tentram, ya tentram di hati kita, nomor satu tadi disebut-sebut ikhlas, berbuat itu semata-mata karena Allah, itu nomor satu. Ya, ketika kita ikhlas, terus yang kedua berupaya optimal, dan upaya optimalnya ini sesuai syariat Allah. Kalau kita sudah, aku udah ikhlas karena Allah, aku sudah berupaya optimal. Kalau Teh Riri tadi ya ngurus suami dan sebagainya, bahkan ditawarin sama mertuanya, boleh kok ditinggalin, enggak gitu ya. Nah ini akan menghadirkan ketentraman karena aku tahu aku dapat pahala dari Allah. Jadi sakinah itu adalah
mengupayakan untuk tentram dengan niat karena Allah, dengan berupaya optimal sesuai syariat Allah. Nah, itu kita akan melepaskan hasilnya. Nah, saya jadi ingat, termasuk ketika sudah melepaskan, Riri tadi sudah melepaskan pengen punya anak dan sebagainya. Dengan doanya ketangkep banget sama saya, doanya tuh udah melepaskan, ya Allah, mohon maaf kalau selama ini aku minta yang bukan hakku. Ya, itu tuh ngelepasin. Ya, itulah hamba yang bertakwa. Itu polanya dapat ya. Kalau saya main pola nih, polanya dapat. Jadi hamba itu satu, berbuat niatnya ikhlas karena Allah. Kedua, caranya benar, optimal sesuai aturan Allah. Tiga, hasilnya diserahin sama Allah, terserah Allah. Jangan sampai aku minta yang bukan hakku, kalau bahasanya Teh Riri. Kalau saya biasa pakainya terserah Allah, ya Allah hasilnya aku serahkan pada Engkau. Aku ridho apapun hasilnya. Kalau Teh Riri tadi, mohon maaf, mohon ampun kalau selama ini saya minta yang bukan aku. Itulah pelepasan. Dan setelah melepaskan, itulah hamba-hamba yang bertakwa. Dan janji Allah di dunia, ada yang ingat gak janji Allah di dunia buat orang yang bertakwa? Di akhirat mah udah pasti ampunan dan surganya yang luas, seluas langit dan bumi. Kalau di dunia apa Pak? Apa janji Allah buat hamba yang bertakwa? Dikasih apa? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan, dikasih jalan keluar, malah dikasih sama Allah. Iya kan? Iya, malah dikasih. Ketika engkau bertakwa, maka aku kasih jalan keluar. Kalau pada kasus Teh Riri dikasih, sudah dilepas, sudah bertakwa, ya. Pasti kan sudah mengupayakan tuh ya Teh segala cara untuk punya anak, tapi dia lepas. Itulah saat itulah Allah kasih buat hamba yang bertakwa jalan keluar. Gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk anak itu kan rizki ya, akhirnya Allah kasih. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah cukupkan. Ya, dicukupin. Jadi yang rasa yang muncul pada Teh Riri, ya udah cukup, Allah kasih ini. Jadi dengan cobaan yang kayak apapun terlihat tentram. Masya Allah, bersyukur sekali kita yang hadir hari ini ya, dapat ibroh gitu ya. Yang selama ini, kalau saya selama ini banyak teorinya gitu ya Bu ya, ibu-ibu yang sering datang juga ya, banyak teorinya. Tapi kita ada faktanya bahwa ketika kita berbuat niat ikhlas karena aku ikhlas kok, ngurusin ikhlas karena Allah, semuanya dilariin ke Allah, berusaha dengan cara yang sebaik mungkin gitu ya. Maka dan hasilnya diserahkan kepada Allah, maka saat itulah kita terkategori hamba yang bertakwa. Ya, di akhirat ampunan dan surganya seluas langit dan bumi, di dunia jalan keluar, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan kecukupan. Nah, kalau udah kayak gitu, tentram nggak? Tenang nggak? Bisa setia nggak? Bisa selalu bersama-sama nggak? Iya, karena yang dicari itu menjadi kan level tertingginya seorang manusia itu apa? Takwa. Mengejar level tertinggi seorang hamba. Kalau udah takwa tuh udah tentram hidupnya. Gitu, apapun yang terjadi. Biasanya kalau masih itu belum ikhlas karena Allah, mengupayakan belum optimal dan hasilnya belum diserahin sama Allah, masih maunya kita. Ya, tadi kalimat Teh Riri tadi jadinya, ya Allah, aku mohon ampun kalau selama ini meminta sesuatu yang bukan hakku. Itu melepas. Itu. Jadi kita harus fokus dengan apa yang dalam proses mengupayakan ketentraman, ketenangan itu tidak bisa. Iya, memang harus diupayakan. Lintas gunung itu upaya kita. Kalau kita udah berusaha lintas gunung, Allah kasih tuh mawadah warahmah. Jadi jangan pengen bujuk-bujuk sebenarnya awal Roma sudah ya, tapi kita tidak mengupayakan ketentraman dan ketenangan. Tadi itu beliau bilang bahwa dengan ikhlas ridho, terus caranya sesuai syariat Allah, terus hasilnya dengan maunya kita yang berbeda ya. Pengen cepat-cepat aja, dan jelas hasil itu hak prerogatif dari Allah. Kita harus ikhlas menerima apapun yang Allah berikan. Nah, terkadang juga kalau datang ujian, kalau tadi ujian ya di rumah tuh kalau ada apa-apa, misalnya anak-anak bandel, bapaknya sini, pasti bukan bapaknya, pasti nggak. Kalau ada apa misalnya di sekolah di kelas 2 anaknya itu,
ngapain? Pasti kan kayak gitu. Padahal itu Terus bilang gini, anak kamu tuh. bilang pintar. Ayah saya suka bilang anak kamu tuh. Kalau pintar, kalau bahagia, kalau apa? Ibunya. Misalnya yang gitu. Nah padahal kan itu dari Allah sebenarnya ya Bunda. Nah ketika kita sudah tahu tanpa sadar itu kita saling sebenarnya tanpa sadar kita itu seperti menyalahkan atau mempertanyakan takdir gitu kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya Bunda sama orang-orang gitu sama kita ketika kita cuma bisa nyalahin gitu. Kamu sih ini gitu. Itu kenapa bisa terjadi Bunda? Oke, kenapa bisa terjadi nyalain orang? Yang pasti memang berarti yang kerja utama di kepala dia itu adalah otak reptil. Ya ibu-ibu SMA pernah belajar kan ya trillion brain, otak reptil, otak apa lagi? Jangan-jangan semua pada ngantuk pas SMA atau bolos nih. Otak reptil, otak mamalia, otak berpikir. Ya, kalau bawaannya kayak tadi anak kamu tuh. Ya, atau udah nggak mau ngurusin itu berarti yang bekerja terbiasa pada diri kita otak reptil. Otak reptil itu apa? Otak reptil itu sebenarnya punya fungsi untuk misalnya orang otak reptil itu untuk gerak refleks. Ibu-ibu dari tadi kan ngeliatin saya Teh Riri, Embu Rina itu kedip nggak? Kedip. Jantungnya berdetak nggak? Siapa yang memerintahkan? Ibu suruh kedip biar nggak kan? Bergerak dengan sendiri, itu yang kerja otak reptil yang kecil di belakang ini. Ya, nah itu otak reptil. Fungsinya selain untuk gerak refleks, ini juga gerak refleks bertahan hidup ketika menghadapi bahaya. Saat menghadapi bahaya, yang kerja itu otak reptil, gitu. Saya pernah Bu jalan-jalan sama anak-anak playgroup, terus ada anjing gonggong ngejar lagi, itu anak playgroup larinya lebih cepat dari saya. Itu yang kerja otak reptil. Ya, ada suara bom dari arah belakang. Ibu-ibu kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Larinya kemana? Ada yang lari ke belakang? Kepo banget, nggak ada pasti. Kenapa ibu-ibu tiba-tiba lari ke depan? Yang kerja otak reptil untuk bertahan hidup. Seperti maka kerja otak reptil tuh bayangin aja ular ketika ibu-ibu ketemu ular. Ibu-ibu ketemu ular apa kerjanya? Kabur atau matok. Nah, yang matok itu yang nyalahin orang. Jadi Bu, kalau orang kebiasaannya matok, yang kerja otak reptil. Ular. Ya kalau kami di komunitas Ibu Hebat, kalau ada yang kerjanya nyali orang, dibilang, lagi jadi ular ya. Gitu. Nah, kalau orang kalau manusia harusnya kerja ini, apalagi udah dewasa, yang kerja adalah otak berpikir. Otak berpikir ini fungsinya mencari solusi. Kata Riri tadi, cari solusi terus ya. Walaupun ini kan bahaya tuh, suami sakitnya parah lagi, harus lihat ini panjang lagi, bisa ditinggalin dan sebagainya. Tapi memilih untuk bertahan berarti kerja otak berpikir. Pasti juga ada setan ngulik-ngulik otak reptilnya ya Teh ya. Aduh, gimana nih ada gitu? Banyak. Setan itu kerjanya di otak reptil. Itu Bu. Jadi kenapa kita cenderung kayak gitu? Satu, bisa jadi kita ini terlatih menggunakan otak reptil. Ibu-ibu, kita bisa evaluasi nih. Kita ini biasa yang dipakai otak reptil atau otak berpikir? Nyalahin orang atau cari solusi? Kalau kerjaannya nyalahin orang, berarti kita ini yang aktif otak reptil. Kenapa bisa aktif otak reptil? Banyak faktor. Biasanya karena kita memang diasuh juga dengan banyak disalah-salahin, banyak diomelin. Akhirnya kita bertahan terus. Defense terus nih, mode di otaknya defense terus. Jadi kita bertahan terus, bukan cari solusi kalau ada masalah. Ya, jangankan masalahnya sebesar masalah Teh Riri gitu ya. Bisa jadi masalah yang kecil-kecil aja, kita itu udah yang ada adalah siap kabur atau siap matok. Biasanya kalau anak sekarang bilangnya playing victim. Ya, playing victim itu otak reptil. Jadi yang suka playing victim itu ular. Gitu Bu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Bisa dirubah nggak sih, kan yang penting pertanyaannya gitu ya. Bisa kayak Teh Riri nggak sih kita? Bisa. Dengan apa? Karena itu biasanya karena pengasuhan, maka caranya adalah dengan kita terampil melakukan healing.
mengobati diri sendiri, terampil melakukan self healing. Makanya itu Bu, di komunitas Ibu Hebat itu kita memang ada kelas khusus yang memang untuk healing. Ya, move on. Bukan. Move on dari luka pengasuhan. Biasanya terutama luka terbesar itu karena inner child. Kalau ibu-ibu nggak pengen marah, tetap marah. Ibu-ibu bawaannya ngomelin anaknya, belum apa-apa udah diomelin, nggak bisa nahan. Bisa jadi punya inner child. Maka butuh untuk terampil melakukan merilis, melakukan self healing. Saya tuh tadi menganalisa, mohon maaf ya Teh, menganalisa Teh, kok bisa ya masih muda kayak gitu ya. Ceritanya betul banget. Nah, analisa saya karena tadi Teh Riri bilang ibu bapaknya guru ngaji, mendidik dari kecil dengan Islami gitu ya. Jadi ya bisa jadi ketika orang tua kita ini mendidik dengan Islami, melihat masalah. Saya baru kemarin Bu, chopper yang baru dikasih sama anak saya dipakai sama si bungsu pecah. Nah itu ya saya cuma diem aja, pecah ya Dek. Kalau dulu gimana sih makainya gitu. Nah, harusnya orang tua, harusnya saya dari dulu kalau ada yang pecah, ada yang apa ya udah kan dari Allah. Innalillahi, harusnya kan kayak gitu ya. Dia menahan, nggak gimana sih, nggak dipegangin. Itu mahal tau kan. Nah, bisa jadi Teh Riri diasuh dengan orang tua yang memang sudah bisa meletakkan pada porsinya ketika ada masalah, yang terdidik dari kecil untuk tidak nyalahin orang, tapi untuk cari solusi gitu. Maka saya ngajak ibu-ibu, kita mau ngadain kelas healing di bulan Oktober. Kita mau ngadain kelas healing, ibu-ibu ngajak ibu-ibu, yuk kita jadi ibu yang di next level mom. Ibu yang levelnya naik, salah satunya adalah ibu yang bisa menyembuhkan luka batinnya sendiri. Jadi kalau terjadi apa-apa udah langsung tahu. Jadi kalau kayak sakit tuh udah tahu obatnya, udah tahu cara mengobatinya. Bahkan bisa ngobatin sendiri. Iya, itu penyebabnya Bu. Jadi bisa jadi memang kita pengasuhannya ini memang. Tapi nggak boleh nyalain orang tua. Tugas kita cari solusi. Jadi tadi yang seperti Bu udah bilang itu bukan otak reptil yang bekerja, tapi otak berpikir. Mungkin yang sudah tertanam di bawah antara Teriri itu otak berpikir. Jadi langsung otak berpikir gitu ya. Dan itu terjadi karena pengasuhan pastinya, karena usianya masih muda banget. Kalau sekarang saya bisa kayak kemarin, udah tua saya. Ya, udah tua, udah nyari ilmu kemana-mana, bahkan udah ngisi kemana-mana. Baru bisa, kalau dulu juga gitu, reptilnya dulu. Nah, ibu-ibu mau menghasilkan anak-anak yang kayak Teh Riri, jadilah ibu yang sehat mental, ya, yang bahagia, yang sembuh dari luka pengasuhan. Bahagianya nggak pakai tapi Bu, bukan uang, bukan suami ganteng, nggak ada tapi, nggak ada pakai nasi ya Bunda ya. Biasa. Nah, tadi sudah Bunda sampaikan, tapi bagaimana caranya agar ujian ini malah mendekatkan kita dan pasangan itu sama Allah Bunda, gitu. Jadi nggak meninggalkan, mungkin semua itu dari Allah. Nah, itu bagaimana caranya Bunda supaya kita sama-sama bisa mendekat ke Allah sama Allah. Yang pasti berkumpullah dengan orang-orang soleh nomor 1. Itu yang dilakukan, yang terjadi pada Teh Riri ya. Mertuanya soleh, orang tuanya soleh, suaminya soleh. Nomor 1 berkumpullah dengan orang soleh. Terus kan pertanyaan, lah saya orang tua saya ngomel-ngomel, suami ngomel-ngomel, saya harus gimana dong? Gitu. Mertua apa lagi? Kok jadi curhat? Saya harus bagaimana kalau kondisinya kayak gitu? Tetap carilah, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Itu yang terjadi ibu-ibu. Kenapa komunitas Ibu Hebat ini terbentuk? Ya, komunitas Ibu Hebat ini sebenarnya terbentuknya awal mulanya adalah dari mahasiswa UGM. Mahasiswi UGM, Universitas Gigiren Masjid Al-Muhajirin. Para ibu-ibu yang nunggu, yang putra-putrinya di TK Al-Muhajirin nungguinnya kan di masjid kan. Nah itu di pelataran kerjaannya ngobrol, saling menguatkan. Akhirnya ketika kita sudah kuat,
kita bisa bukan sekedar ngedidik anak-anak, tapi juga bisa berbagi buat yang lainnya gitu. Jadi yang nomor satu komunitas, ya lingkungan, berkumpullah dengan orang-orang solih, orang-orang yang kalau ngumpul kebaikan-kebaikan. Ayo sini, siapa alumni UGM? Tuh, ya alumni UGM ngacung. Nah inilah awal mulanya komunitas Ibu Hekta di mahasiswi Universitas Gigiran Masjid Al-Muhajir. Awalnya dari situ, itu satu, berkumpul dengan orang-orang solih yang nyari ilmu, yang bareng-bareng saling menguatkan. Maka tadi saya ngajak ibu-ibu, kita ngadain kegiatan ini 2 minggu sekali. Jadi besok itu online, minggu depannya lagi offline. Saya ngundang ibu-ibu, tetap hadir yuk, ngumpul di sini yuk, biar bisa kayak Teh Riri. Ya, biar punya ilmu yang aktif berpikir, otak berpikir, yang dipakai otak berpikir. Tumbuh satu, ya yang saya lihat sama nih dengan teori yang saya sudah punya, berkumpullah dengan orang-orang solih. Cari ilmu terus di komunitas itu, membangun diri terus, cari ilmu terus, gitu. Saya juga dulu ibu orang tua murid yang duduk. Saya ingat di sini ada Bu Ai nggak? Nah, Bu Ai ini salah satu motivator saya, walaupun saya kerjanya juga memotivatori beliau. Bu Ai ingat nggak pernah kita ada ikut parenting di Insan Tama? Terus pas kita lagi nungguin anak di Al-Muhajirin, saya cerita lagi, kemarin parenting begini, isinya begini. Terus cek Bu Ai kayak, si Dana sama Bu Dini lebih serunya gitu. Nah itu memotivasi saya. Jadi kita belajar, oke, saya bisa loh, kata Bu Ai, saya seru loh. Saya belajar lagi. Akhirnya ya saya bisa ngisi parenting di mana-mana. Gitu, alhamdulillah di Eropa aja udah pernah keliling Eropa isi parenting. Gara-gara Bu Ai nih, Bu Ai. Alhamdulillah. Itu manfaatnya komunitas yang positif. Bahkan bukan berhenti di diri kita bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Kayak Teh Riri bisa bermanfaat buat kita hari ini memberi inspirasi. Satu itu punya komunitas yang ya bareng-bareng nyari ilmu, bertumbuh. Jangan komunitas yang membuat kita tidak bertumbuh. Arisan, boleh sih arisan, asal bertumbuh, ada ilmu di situ. Arisan ada ilmu di situ. Jangan cuma nongkrong, apalagi ngomongin ibu-ibu yang lain, nggak oke itu. Itu happy-nya saat itu doang, Bu. Iya. Yakin saya. Di akhirat dosa tuh, yang jauh di akhirat dosa. Itu gosip. Iya. Oke, itu sih yang utama ya. Ada support system. Nah, dari support system orang-orang sekitar kita. Kalau Teh Riri, ibunya, bapaknya, mertuanya, suaminya. Ya kalau saya beneran loh, kalau saya support system itu teman-teman, karena ibu saya jauh, bapak saya jauh pasti ya. Mertua juga sudah tidak ada, orang suami sibuk urusannya sendiri, kenapa jadi curhat. Support system saya adalah teman-teman di komunitas Ibu Hebat ini. Gitu ya. Maka saya ngajak ibu-ibu, yuk Bu, rajin datang ke sini 2 minggu sekali, biar kita makin pinter, tumbuh bareng. Yang mau curhat boleh kok di sini, boleh mau curhat berbagai masalah. Setelah kita tumbuh punya ilmu, apalagi kalau ilmu agama, itulah nanti yang akan membuat kita jadi hamba yang bertakwa. Karena ngaji kita jadi bisa ikhlas. Kalau nggak ngaji mana tahu ilmu ikhlas, berbuat karena Allah. Karena ngaji kita bisa tahu caranya supaya bisa optimal sesuai syariat. Kok ada masalah kayak gini, gimana sih solusinya sesuai syariat? Dari ngaji. Karena ngaji kita jadi bisa dijagain sama teman-teman supaya kita selalu tadi bersabar dan sebagainya. Ya, insya Allah ibu-ibu boleh ngerasain kalau habis pulang dari kajian gimana sih, gitu ya. Makanya kalau saya kalau lagi suntuk, itu awal-awalnya Kak Ihan, ibu-ibu yang lagi duduk-duduk lagi duduk-duduk di depan Masjid Al-Muhajirin, saya datangin, ini kepala sekolah kenapa banyak duduknya di depan Masjid Al-Muhajirin. Sebenarnya bagian saya dari rilis dari segala kesetresan hidup. Itu Bu, jadi beneran loh butuh lingkungan buat yang support kita sehingga dan bertumbuh sehingga kita bisa ikhlas, bisa tahu syariat Allah, bisa bersabar, bisa jadi hamba yang bertakwa. Kita lihat kisahnya Bu ya. Jadi saya rasain Bunda. Dulu saya kenal Bunda itu dari tahun 2008. Tapi baru aktif kena resign sekitar 2000 TK tuh. Jadi
kalau dulu kan kita kalau belum tidak berkumpul dengan komunitas dengan orang-orang soleh itu puyeng banget Bu, beneran. Kalau saya asli kayak gitu dulu dah. Bahwa ada suntuk, melihat rumah, suara bebek yang nuntut, itu nggak bisa ngajarin suami, gitu kan anak. Jadi rasanya memang pusing aja dan belum punya ilmu terutama itu Banyak pengen marah ya Bu ya. iya. Bawaannya bertarik, bertanduk aja bawaannya tuh kan. Melihat anak baru dipel, udah jalan, awas jatuh. Jalan lari-lari, awas jatuh, kubrak jatuh. Nah kan nggak tahu gimana, gitu dunia. Tapi ketika sekarang rasanya mantap banget, benar Ibu. Dan kita setelah balik lagi ikut kelas ini itu, saya jadi tahu kan kata guru Dewi, ketika ada satu kejadian yang bikin kita luka dan pada setelah melalui beberapa tahun terus masih ada masa itu kalau ingat peristiwa itu masih sakit nih. Padahal terus kita Bu, tapi sakit. Itu bisa mengganggu sinyal kita sama Allah dulu ya. Iya, paling sedih ya. Paling iya. Dan keganggunya sinyal sama Allah gimana Bu? Kita sinyal HP aja kayak gini Bu, cari sinyal. Ini sinyal sama Allah hilang. Nah di situ saat itu yang mengikuti kelas healing itu bisa merilis semua terjadi atas izin Allah. Gitu kan. Ada teman-teman di kajian menguatkan Bu di komunitas kebanyakan. Kalau buat saya tempat ngecas Bu 2 minggu sekali, dulu enak semua sekali. Sekarang 2 minggu sekali tapi tetap walaupun online kita tetap ketemu, tetap mengecas diri ya dulu ya. Nah kemudian kalau hari ini ada para istri yang mendampingi suaminya menghadapi ujian baik ujian ekonomi, indis ekonomi, ujian sakit. Ya banyak sekarang kayaknya ya dulu ada masalah-masalah karena ada medsos juga jadi harus kuat apa dan sebagainya. Nah maka pertama apa Bunda yang perlu kita lakukan agar kita sebagai istri itu kuat secara mental, secara lahir batin itu gimana Bunda? Iya. Indis ekonomi. kayak ikut-ikutan. Iya. Gimana Bu? Bagaimana harga ayam? Bagaimana harga telur? Naik terus ya. Padahal kita ngerasa, BG gara-gara BG. Padahal kita ngerasa kita perlu memberikan itu pada anak-anak kita. Ya. Padahal kita pengen anak-anak kita hebat dikasih makan itu karena nggak ada, membuat akhirnya kita jadi stres, mudah marah. Ketika kita itu semua orang rasain, belum lagi ya. Ada nggak sih yang cobaannya lebih berat dari Teh Riri kalau saya boleh nanya? Kayaknya nggak ada ya. Iya. Oh, Masya Allah ya. Nah, dengan cobaan, ketika cobaan itu datang, kalau seorang hamba itu diperintahkannya adalah satu, meyakini bahwa itu dari Allah. Tadi Bu Nisa sudah membacakan, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan daun yang gugur itu terjadi atas izin Allah, ya kan? Dan kami akan uji dengan apa? Sedikit kecemasan, rasa sakit, dan bahwa semua orang itu akan diuji. Nggak ada yang nggak diuji. Gening Teh Riri diuji segitu berat tetap cantik, ya. Tetap happy ya. Harusnya kita seperti itu, tetap bisa tersenyum. Jangan sampai dengan ujian bikin kalau orang lihat muka kita pengen nyetrika. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi sekarang mukanya sudah sangat glowing. Saya punya temen yang kalau ketemu pengen nyetrika gitu. Saking kusutnya. Jangan sampai ya tetap. Nah, salah satu yang pertama yang membantu adalah ingatlah bahwa tidak ada satupun yang terjadi pada diri kita kecuali tanpa izin Allah. Sepakatnya anak bandel kata kita padahal anaknya sehat, padahal anaknya pintar tapi ngomong mulu, menjawab mulu, ngeyel mulu, susah banget dibilangin. Terjadi atas izin Allah. Gitu. Suami cuek, kagak ada romantisnya. Terjadi atas izin Allah. Termasuk suami Teh Riri harus cuci darah dari usia muda, menuju senang-senangnya menikah ya Teh ya, pengantin baru. Itu juga terjadi atas izin Allah. Oke? Sepakat nomor 1, ingat ini terjadi atas izin Allah.
Yang kedua adalah, pada yakin nggak ibu-ibu Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Benar yakin? Apa buktinya? Kalau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau yang masih suka marah-marah, cek. Saya masih yakin nggak Allah Pengasih Penyayang? Harusnya ketika kita melihat masalah, susah banget dibilangin. Ya Allah, Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini tuh susah dibilangin karena pinter kan ya Allah ya. Itu kalau kita punya keimanan, punya keyakinan bahwa bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu kita akan terampil. Ya tentunya dimulai dari mampu sampai terampil untuk melihat pesan cintanya Allah apa di balik peristiwa ini. Gitu. Ini kenapa ya? Saya ngalamin. Dulu anak saya yang nomor 1 bete, yang cemberut aja, nggak pede. Yang nomor 2 masuk SD belum bisa baca, baru-baru bisa baca, cuma tahu 2 huruf F sama A karena panggilannya Fafa. Yang nomor 3 kerjaannya mukulin temen. Kalau di TK itu ada anak nangis, ibu-ibu yang di masjid bilang gini, paling yang bikin nangis anaknya kepala sekolah. Nah dulu nggak kayak sekarang, belum nemuin pesan cintanya, jadi anaknya diomel-omelin. Sampai anak pertama saya itu kalau pakai kerudung ke depan banget nutupin mukanya saking nggak pede. Saya bilang kayak burung kakak tua. Kenapa? Karena selalu dikomentarin, diomelin dan sebagainya. Gitu. Apa pesan cintanya? Berpuluh tahun kemudian baru saya nemuin pesan cintanya. Oh ternyata maunya Allah anakku kayak gini teh, jadi aku ngerasa anakku bermasalah sehingga aku harus cari ilmu. Dan alhamdulillah kan jadi banyak ilmu tentang parenting. Ya. Terus gara-gara Bu Ai bilang gening seruan Bu Dini, pinter ngomong gening saya ya, gitu ya. Akhirnya saya belajar public speaking biar ngomongnya makin terarah. Sampailah saya di sini. Itu pesan cintanya Allah dengan dulu anak bermasalah. Semua orang pasti akan menemukan pesan cintanya. Bisa lama ketemunya, bisa deket, tapi keimanan kita mengharuskan ini yang terbaik buat saya. Begitu nggak Teh Riri? Kalau Teh Riri kan udah kelihatan tuh pesan cintanya, dicoba kayak gitu ya di usia muda, dicoba di usia muda, nggak usah nunggu tua kayak saya sudah bisa menginspirasi ibu-ibu. Udah kemana aja Teh menginspirasi? Di rumah aja saya. Isi. Itu apa namanya, video itu udah berapa? Itu inspirasi. Ya tadi Riri sempat cerita ke saya, ada ibu-ibu yang keluarga suami istri yang sudah hampir berpisah. Ya Teh, udah benar-benar daftarin perceraiannya gara-gara lihat videonya Teh Riri, nggak jadi cerai. Sempat cerita. Itu kan pesan cintanya. Iya. Bisa jadi semakin berat cobaan ketika kita bisa merespon dengan tepat, dengan baik, pesan cintanya lebih cepat datang. Pesan cinta itu akan berbarengan sebenarnya dengan masalah kan innamal usri yusra, ya wa innamal usri yusra, 2 kali disebutin. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan, itu bareng. Harusnya itu bagian dari keimanan kita ketika menghadapi masalah. Ya, tadi 1 apa Bu? Semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu harus tertanam. Itu yang akan membuat ringan ketika menghadapi cobaan. Tapi jangan berhenti sampai situ. Lanjutkan dengan sabar sebagai amalan hati. Sabar itu di mana sih? Sabar itu kata Riri ini. Ridho ini terjadi pada diri saya, itulah sabar. Saya mah emang sabar, mau gimana lagi gitu ya kalau nggak sabar. Apakah itu sabar? Sabar, lalu jangan berhenti di sabar, itu amalan hati. Ridho, berprasangka baik pada Allah, mencari pesan cintanya. Sabar itu amalan hati. Amalan fisiknya, apa amalan fisiknya? Ya berusaha, yang namanya suami sakit dia dianterin ke dokter, dianterin cuci darah, sambil senyum, itu sambil bikin video ternyata menginspirasi orang. Coba kalau sambil ngomel-ngomel, ya Allah sambil ini nasibku kok gini banget, apa ya bisa hari ini menginspirasi kita? Itu actionnya, action terbaik apa yang bisa saya lakukan yang sesuai syariat, yang dengan itu Allah akan
seperti itu. Jadi itu sebenarnya polanya. Saya tuh ya dengerin tadi Teh Riri ngomong, Teh terima kasih banget. Selama ini saya sudah berkali-kali, mungkin teman-teman udah hafal ya, tapi Teh Riri lah contoh yang saat ini terbaik, real gitu ya, untuk teori yang selama ini saya sudah pegang. Saya yakini saya pegang teorinya adalah satu, punya support system, selalu berpeganglah pada support system yang baik, yang nyari ilmu, yang bikin kita tahu Islam. Kemudian ketika cobaan itu datang, maka yakini itu dari Allah. Yang kedua, pasti akan ada pesan cintanya, ini yang terbaik buat saya. Lalu yang ketiga, sabar sebagai amalan hati, dan amalan fisiknya adalah berbuat sesuai syariat seoptimal mungkin. Itu yang harus dilakukan. Mau nambahin nggak Teh? Sebagai praktisi. Sudah, paling suami saya selalu mengajarkan husnuzon aja. Iya. Berprasangka baik pada Allah. Kalaupun doa kita tidak dijawab hari ini, yakin kalau takdir yang terjadi pada kamu hari ini adalah yang terbaik menurut Allah untuk kamu. Kan udah dijalanin sama Teh Riri. Support sistemnya juga Oke, gitu. Maka kalau kita nggak punya support system, jangan berkecil hati. Cari memang komunitas. Itu Bu. Jadi tadi ya Bu Bunda ya, ikhlas ridho. Nah kalau ikhlas itu memang harus kita ucapkan ya Bu Bunda sama Allah. Ya Allah, hamba ikhlas ridho. Jadi bukan Itu membantu ya, karena niat itu. Ya memang ada yang bilang niat itu diungkapkan, ada yang juga tidak perlu dilafazkan. Pengungkapan niat itu membantu kita untuk ikhlas. Ya Allah, saya ridho ya Allah. Nah itu nanti kalau ikut kelas healing ada jurnalingnya yang bisa ngajarin bagaimana sih biar powerful. Insya Allah luar biasa ya. Nah, Ibu jangan lupa tadi Ibu kita juga pernah cari komunitas, menambah ilmu, terus kita harus ikhlas ridho atas semua yang Allah beri, dan itu semua terjadi atas izin Allah yang sudah ya. Nah, aja waktunya cepat banget. Aduh, nah, sebelum kita sesi tanya jawab ya Bunda, saya mau tanya ini Bunda ini, Ya? mau tanya ini. Mangga. Nah dari kembali kepada tadi awal ujian dulu, mau dong satu kalimat apa yang pengen Riri sampaikan untuk ibu-ibu di depan dalam menghadapi ujian apapun itu bentuknya? Kalau secara teori mungkin ibu-ibu juga semua sudah pasti tahu ya, sabar, ridho, husnuzon. Kembali ke niat awal dan tujuan akhir sih. Kalau niatnya untuk beribadah, tujuan akhirnya surga, insya Allah tidak mahal sih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yakin? Masya Allah. Insya Allah. Setiap kesulitan pasti akan dibantu dengan kemudahan. Iya. Nah, baik saya mau ke Bunda. Bunda, satu pesan yang Bunda mau sampaikan sama ibu hebat di sini, agar kita mampu menjaga janji cinta, janji suci sama Allah itu dalam menghadapi ujian. Apa Bunda? Satu Iya. pesan. Kita kan memang hidup untuk diuji ya. Maka ujiannya apa? Kalau mau ujian fisika ya belajar fisika, mau ujian kimia belajar kimia, gitu kan. Nah, di surat At-Tabarak-Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menguji, mematikan kita, menghidupkan kita, kemudian mematikan lagi, menghidupkan lagi untuk apa? Linabluwakum, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling ahsan amalnya. Amal yang ahsan, maka kalau saya amal ahsan itu tadi niatnya karena Allah, caranya benar, hasilnya diserahkan pada Allah, maka untuk kita bisa berlaku ahsan, belajarlah ilmu yang amal yang, belajarlah tentang ahsanul amal, amal yang ahsan. Udah tahu belum amal yang ahsan itu bagaimana? Ikut terus dah kajian Ibu Hebat 2 minggu sekali biar kita semakin tahu amal yang ahsan itu yang bagaimana. Karena kita diujinya adalah untuk menguji di antara sekalian semua ahsanu amal, menguji amal yang ahsan. Kalau saya karena pengalaman saya cari ilmu in this economy, nggak punya ilmu agama, ngabok sendiri. Cari ilmu di tempat yang tepat gitu ya. Masya Allah, luar biasa.
Ini tidak terasa sudah jam 10.41. Shalom pagi ini memang benar-benar luar biasa ya. Kita mendengarkan langsung sebuah cerita, Inspirasi. sebuah pengalaman hidup yang aku pikirnya di mana di dalam itu pernikahan itu dijaga dengan iman, baik kesabaran maupun keteguhan hati.